Ratapan pasal 1 ayat 1 hingga ayat 6 yang baru saja kita baca. Ratapan. Nah, jadi kalau lembaga Alkitab ya memberikan judul dari kitab ini sebagai ratapan, karena memang ibu bapak saudara-saudara isinya adalah sebuah, ya bolehlah kita bahasakan, ungkapan kesedihan, sehingga memang mengajak orang-orang yang membacanya itu memang terbawa kepada situasi dan suasana yang meratap. Namun dari bahasa aslinya, ya bahasa aslinya kitab ini sebenarnya mengartikan ungkapan bahasa yang mengatakan secara harfiah ya, artinya bagaimana ya, bagaimana, how ya. Namun lembaga Alkitab itu memulainya ya dengan kata bahasa betapa tadi di dalam ayat yang pertama. Betapa terpencilnya kota itu dan seterusnya. Jadi kata betapa. Hal ini mau mengungkapkan ya bahasa betapa, bahasa bagaimana gitu ya. Itu mau mengungkapkan sebuah ungkapan pertanyaan lah ya, bisa mempertanyakan tentang sesuatu. Nah, ketika ini ibu bapak saudara-saudara, memang pada akhirnya kitab ratapan yang diteliti dilihat ya, ternyata memang ratapan ini adalah tulisan Yeremia. Tulisan Yeremia, sehingga Yeremia yang adalah saksi ya, saksi dari bagaimana kehidupan bangsa Israel, kehidupan Yehuda, ya, Yerusalem itu jatuh pada pembuangan di Babilonia. Nah, sehingga memang kitab ini, kitab ratapan, ya, memang selalu dibaca oleh umat Israel, ya, untuk memperingati, untuk mengingat kembali, untuk memaknai kembali tentang kejatuhan Israel itu di tangan Babilonia pada tahun 587, 586 sebelum Masehi. Dan memang kitab ini dibacakan ya saudara-saudara di sinagoge ya, itu pada bulan Ab, itu bulan kalender Yahudi, itu memang jatuh sekitar bulan Juli atau Agustus ya, pada kalender internasional. Nah, dan memang ibu bapak saudara-saudara kitab ratapan ini disampaikan dalam bentuk puisi ya. Jadi kalau kita baca tadi memang warnanya adalah warna puisi yang mau dikatakan bahwa orang datang dan berbicara kepada Tuhan ya, orang datang dan berbicara kepada Tuhan itu yang di dalamnya ada keluhan ya sebenarnya ya, keluhan. Jadi kalau dikatakan betapa terpencilnya ya, ini dia dan seterusnya tadi seperti yang kita baca, dia mengungkapkan hal-hal yang sifatnya keluhan, kekecewaan ya, pada akhirnya ya ratapanlah kesedihan, kekecewaan dan kehancuran ya. Tetapi ibu bapak saudara-saudara, yang disampaikan di dalam kitab ini tidak sekedar keluhan saja ya. Memang yang nampak itu adalah keluhan dan ungkapan kekecewaan dan juga memunculkan, memaparkan hal-hal yang mendatangkan kehancuran ya. Tidak saja secara fisik tapi mau mengungkapkan kedalaman hati yang sudah sangat hancur, kecewa ya. Sehingga dalam keluhan-keluhan yang disampaikan di sini ternyata sifatnya bukan hanya sekedar keluhan saja, tetapi juga mengungkapkan ada harapan ya, ada harapan umat kepada Tuhan dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan mampu, bahwa Tuhan mau. Tuhan mampu dan Tuhan mau untuk meringankan penderitaan mereka. Jadi keluhan-keluhan yang disampaikan itu
rasa sakit ya, penderitaan yang mereka alami itu mereka sampaikan kepada Tuhan, tapi dengan satu keyakinan bahwa Tuhan mampu yang pertama-tama, dan yang kedua Tuhan mau ya untuk meringankan semua penderitaan itu. Karena apa? Karena belas kasihan Tuhan dan karena kebaikan Tuhan. Nah, jadi memang kalau kita baca ya Ibu Bapak Saudara, seperti saya katakan tadi, dari judulnya saja diberikan judul kitab ratapan ya, karena memang isinya memang mengungkapkan kesedihan ya, mengungkapkan kehancuran. Tetapi yang memang mau juga disampaikan, ternyata dari semua kehancuran, kepedihan, penderitaan yang disampaikan ini ada makna, ada juga ya tersirat dan tersurat juga bahwa mereka meyakini dan mengimani bahwa Tuhan mampu dan Tuhan mau untuk mengubahkan semuanya itu menjadi sesuatu yang berbeda. Artinya mereka mampu, Tuhan mampu untuk membuat mereka dipulihkan kembali. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang disampaikan di sini tentang betapa terpencilnya kota itu ya, yang dahulu ramai laksana seorang jandalah dia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Ini mengungkapkan ya kota yang disampaikan oleh Yeremia, oleh penulis dalam ratapan ini, dalam narasi ini Ibu Bapak Saudara, mau mengungkapkan ya kota ini mau menunjuk kepada Yerusalem. Yerusalem sebagai lambang dari keberadaan Yehuda, Israel lah ya, yang lebih familiar dengan kita. Nah, Yerusalem itu adalah kota yang dahulu ramai, namun kini menjadi sepi. Kenapa? Ya, karena ketika Yehuda jatuh di tangan Babel, jadi semua warga ya itu diangkut ke Babel, ya, dijajah di sana, dipaksa bekerja lebih keras dan seterusnya. Nah, sehingga Yerusalem yang dahulu adalah kota yang ramai kini menjadi sepi, jauh, terisolasi. Bahkan digambarkan laksana seorang jandalah dia. Nah, ini mau mengungkapkan saudara-saudara bahwa dan menceritakan bahwa Yerusalem ya, Yehuda telah diceraikan oleh suaminya, yaitu Yahweh, Allah itu ya. Sehingga bahasa disampaikan oleh narasi ini ya, maka laksana seorang jandalah ia. Jadi mau mengungkapkan sudah ditinggalkan ya oleh Allah itu, oleh Yahweh itu, oleh Allah yang memang dahulu ya, dengan bahasa ini ya, dahulu sangat-sangat membuat mereka menjadi yang terdepan, menjadi yang agung, yang bahkan menjadi termulia di antara kota-kota di tempat lain. Nah, sehingga saudara-saudara, Ibu Bapak yang diberkati Tuhan, memang hal ini mau mengungkapkan bahwa memang Yerusalem ini ya tempat bait suci ya, bahwa memang di sana dilakukan semua hal ya, dilakukan semua hal dengan peribadatan, sehingga apa yang terjadi memang Yerusalem itu selalu ramai. Orang-orang Yahudi dari sisi manapun, dari sudut manapun, di hari raya tertentu ya, paling tidak ada 3 hari raya ya, hari raya 7 minggu, hari raya Pondok Daun ya, itu selalu ramai ya. Orang-orang Israel, orang-orang Yahudi dari pelosok-pelosok manapun ya, di setiap hari raya itu akan datang ke Yerusalem untuk merayakannya dengan penuh sukacita. Nah, sehingga ketika mereka jatuh ke dalam tangan Babel, kota itu menjadi sepi, kota itu menjadi kota mati, ya, tidak ada lagi peribadatan di sana. Nah, sehingga di dalam ayat yang kedua, ya, pada malam hari terseduh-seduh ia menangis, air matanya bercucuran di pipi, dan semua kekasihnya tak ada seorang pun yang menghibur dia. Semua teman-temannya mengkhianatinya, mereka menjadi seterunya. Nah, situasi ini membuat hidup itu terasa sangat menyedihkan ya. Pengkhianatan ya,
teman menjadi lawan, dan bahkan diceritakan di sini ya, pada malam hari terseduh-seduh ia menangis, yang mau memperlihatkan bahwa umat ini ya mewakili, kota ini mewakili umat ya keseluruhan, terseduh-seduh ya pada malam hari menangis, yang menunjukkan bahwa menangis sepanjang waktu tanpa jeda ya. Jadi bahkan sampai pada waktu malam yang dijadikan sebagai waktu istirahat pun penuh dengan tangisan dan kesedihan. Nah, jadi yang pertama di sini ada bahasa ya. Air matanya bercucuran di pipi dari semua kekasihnya ya. Yang pertama ada kekasih, yang lalu ada ungkapan yang lain. Semua teman mengkhianatinya. Jadi tentang kekasih ini ya, Ibu Bapak Saudara-saudara, umat Tuhan juga ternyata ketika menyembah Allah, menyembah Yahweh itu ya, ternyata punya juga sesembahan yang lain. Nah, dewa-dewa yang lain, keyakinan-keyakinan yang lain, matahari, bulan dan bintang, pohon-pohon, ya batu dan kuil-kuil dewa, sesembahan-sesembahan mereka pun banyak. Di samping mereka juga di sisi yang lain katanya ya, sebagai umat yang menyembah Yahweh, Allah itu, Allah Bapa kita itu. Nah, sehingga dari semua kekasih-kekasihnya, semua dewa-dewa itu sesembahan mereka bahkan tak mampu untuk menolong mereka. Bahkan Allah, Yahweh pun ya dikatakan meninggalkan mereka. Nah, sehingga inilah yang muncul bahwa mereka menangis tanpa jeda ya, tanpa berhenti, menangis terus. Menunjukkan bahwa mereka terlalu hancur dalam keadaan itu. Yang lalu disebutkan juga di dalam ayat yang kedua, semua teman mengkhianatinya. Nah, jadi ternyata ya dalam kehidupan politik ya Israel, Yehuda, ya khususnya Yehuda, saudara-saudara, ibu bapak sekalian ya memang juga punya hubungan politik dengan bangsa-bangsa di sekitar mereka. Tetapi ternyata hubungan politik yang baik pun dengan bangsa-bangsa di sekitar ternyata tak mampu juga untuk menolong ya. Tak mampu untuk menolong, bahkan ya tak bisa, tak mau dan seterusnya. Nah, sehingga apa yang terjadi ibu bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, itulah ya. Mereka bahkan dengan bahasa ini mau mengungkapkan juga ratapan yang dinyatakan di sini dan diungkapkan ini adalah ratapan yang sangat mendalam ya. Bahkan bukan cuma untuk dirinya sendiri dia meratap, bahkan dia kalau perlu mengajak semua orang untuk ikut meratapi, untuk ikut merasakan apa yang dirasakan oleh mereka. Nah, ayat yang ketiga ya, ayat yang ketiga. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya karena sengsara dan karena perbudakan yang berat. Ia tinggal di tengah bangsa-bangsa namun tak mendapat ketentraman. Siapa saja yang menyerang dapat memasukinya pada saat ia terdesak. Nah, artinya juga disampaikan di sini bahwa ia dibuang ya, dibuang ke bangsa-bangsa yang ada di sekitar ya. Siapa saja yang menyerang dapat memasukinya pada saat ia terdesak. Artinya saudara-saudara, ini mau mengungkapkan bahwa ketika mereka dibawa ke pembuangan ya, bahkan mereka pada akhirnya tersebar ke mana-mana bangsa, ibu bapak saudara-saudara, yang mau mengungkapkan bahwa penderitaan sangat banyak ya. Mereka harus bekerja lebih keras, mereka harus bekerja lebih kuat di bawah pembuangan. Nah, ini juga mau mengungkapkan ya pada akhirnya untuk kemudian ya saudara-saudara, ketika pun Babilonia sudah dikalahkan Persia ya, dan sudah Raja Persia Ahasweros membebaskan umat Israel untuk pulang ya, ternyata mereka yang sudah terlalu lama hidup di pembuangan ya, sudah terlalu lama hidup di luar tanah mereka, pada akhirnya ya merasa repot juga untuk pulang, bahkan banyak yang memilih untuk tidak pulang gitu ya. Artinya ketika mereka, kalau bahasa sekarang, bahasa kerennya ya, sudah dalam perantauan ya, yang kita tahu bahwa hidup merantau pun susah ya, hidup merantau pun susah. Tetapi ya kadang-kadang ya banyak kali ya, banyak waktu juga ya ternyata kita lebih memilih hidup dalam perantauan. Walaupun ya itu tadi, hidup di tempat orang harus bekerja lebih kuat, hidup di tempat orang harus bekerja lebih giat. Nah, yang pertama supaya jangan malu-maluin kampung halaman, yang kemudian yang berikut juga kita ternyata harus punya daya juang yang kuat untuk mempertahankan hidup, untuk meningkatkan kehidupan kita. Nah, demikian juga kehidupan umat Israel ya.
Namun itu tadi, ya tetaplah mengeluh, ya. Tetap saja ada keluhan, tetap saja ada keluhan, tetap saja ada kehancuran, tetap saja ada jalan-jalan yang disebutkan dengan kesusahan dan kepayahan, pergumulan dan perjuangan yang hebat. Nah, sehingga apa yang disampaikan juga dalam kitab Ratapan ini, jalan-jalan ke Sion, ya, dalam ayat yang keempat, jalan-jalan ke Sion yang diliputi duka cita karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada, sunyi senyaplah segala pintu gerbang, berkeluh kesahlah imam-imamnya, bersedih pedih darah-darahnya, dan dia sendiri pilu hatinya. Tadi seperti yang saya katakan, ya, bahwa Yerusalem sebagai pusat ibadah ternyata jalan duka cita, ya, yang disampaikan di sini menuju Sion itu diliputi duka cita karena pengunjung-pengunjung perayaan tak ada, ya. Ya, sehingga setiap hari raya yang ada, yang tadi saya katakan minimal tiga hari raya dalam setahun itu, ya, hari raya Pondok Daun, hari raya Roti Tak Beragi, hari raya 7 Minggu, itu tak lagi dirayakan. Sehingga imam-imam, ya itu tadi, ya, yang menjalankan kehidupan peribadatan itu merasa hancur. Ya, di samping itu juga mereka pun bersedih, ya, berkeluh kesah karena memang yang pertama-tama peribadatan tidak lagi bisa dijalankan, yang kemudian lagi ternyata banyak imam-imam juga yang dibunuh. Ya, banyak juga imam-imam yang dibunuh. Lalu ayat 5, ya, ayat 4 bagian akhir dan ayat yang kelima itu disebutkan bersedih pedih darah-darahnya dan dia sendiri pilu hatinya, lawan-lawan menguasainya, seterus-terunya berbahagia, sungguh Tuhan membuatnya merana karena banyak pelanggaran-pelanggarannya, kanak-kanaknya berjalan di depan lawan sebagai tawanan. Jadi darah-darah, kanak-kanak, ya, ibu bapak saudara-saudara, ungkapan ini mau mengungkapkan bahwa hal yang terjadi, hal yang sangat pilu, hal yang menyedihkan, penderitaan yang sangat luar biasa yang harus dialami Yehuda, Yerusalem, umat Tuhan itu, ya, bahkan itu akan meliputi generasi-generasi seterusnya. Ya, tentang darah-darah itu mau mengungkapkan bahwa ternyata dalam peribadatan ritual-ritual ibadah, ya, semua remaja-remaja, ya, anak-anak muda yang baru bertumbuh itu semua juga dilibatkan dalam setiap ritual-ritual ibadah. Nah, yang paling sedih dan menyedihkan, ibu bapak saudara-saudara, disebutkan kanak-kanaknya berjalan di depan lawan sebagai tawanan. Nah, jadi ternyata anak-anak bahkan yang masih bayi-bayi pun, ya, diungkapkan di sini ternyata harus berjalan di depan lawan sebagai tawanan. Nah, ini udah merupakan kehancuran yang sangat luar biasa, yang rasa-rasanya tak mungkin, yang rasa-rasanya itu tadi saya mau katakan mewakili kepedihan hati yang sangat mendalam, ya, kalau sudah dibahasakan kanak-kanak pun, bahkan sampai bayi-bayi pun itu menjadi tawanan. Nah, sehingga ibu bapak saudara-saudara, hal ini mengungkapkan kerapuhan tentang masa depan, ya, kerapuhan masa depan, bahwa masa depan, ya, sesuatu yang di depan itu semuanya kehilangan kehidupan bebas, sehingga harus ikut aturan dari penjajah, ya, hidup ekonomi, sosial ekonomi semua hancur, martabat tak punya lagi, kehormatan tak punya lagi, sehingga saudara-saudara yang dikatakan di sini kehancuran, ya, merupakan kehancuran yang menyeluruh, ya, kehancuran yang menyeluruh, keseluruhan, ya, dari semua aspek kehidupan, bahkan semua lapisan. Nah, sebabnya apa? Ya, kata Tuhan, sungguh Tuhan membuatnya merana. Nah, ternyata kuncinya hal yang satu itu, ya, ibu bapak saudara-saudara. Sungguhlah Tuhan membuatnya merana karena banyak pelanggarannya. Nah, dan kita tahu semua, ya, kita tahu sejarah yang diceritakan dari Alkitab kita, ya,
bahwa umat Israel sebagai umat pilihan yang sudah sangat diberkati Tuhan, yang sudah disertai Tuhan dalam setiap peperangan-peperangan melawan bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka, diberikan kemenangan-kemenangan yang luar biasa, ya. Tapi ternyata hidup mereka masih saja penuh dengan pelanggaran-pelanggaran. Nah, sehingga pada akhirnya ibu bapak saudara melalui para nabi Tuhan kembali lagi mengatakan bahwa kalau kalian tidak bertobat, kalau kalian tidak kembali kepada jalan Tuhan, maka kalian akan dihukum, maka kalian akan diperbudak. Yang pertama-tama mereka diperbudak di Mesir, dan yang kedua mereka diperbudak di Babilonia. Di Mesir selama 400 tahun dan kedua di Babilonia selama 70 tahun. Dan semua semata-mata itu diceritakan semua karena pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan umat Tuhan itu. Nah, ketika kita bercermin ibu bapak saudara-saudara, apa pesan yang mau disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita? Nah, hal yang paling penting adalah sangat mudah bagi kita untuk menilai orang lain, ya. Sangat mudah bagi kita untuk melihat. Nah, tadi kita kata, oh Israel itu sebagai umat yang sudahlah dipilih Tuhan tetapi hidupnya tetap tidak berkenan di hadapan Tuhan sehingga Tuhan menghukum mereka bla bla dan seterusnya. Tetapi di titik yang lain, ya, di titik yang lain, nah, kita juga merenungkan, aduh Tuhan, hidup saya kok begini-begini aja, ya. Saya sudah menjalani kehidupan saya, ternyata fisik kesehatan yang pertama-tama saudara-saudara saya mau katakan tentang perjuangan pergumulan juang kita, ya, tidak mungkin belum berangkat tentang hal sosial ekonomi, ya, tentang masalah hubungan, ya, sosial, ya, hubungan dalam kehidupan keluarga, suami, istri, anak-anak, lalu dengan kehidupan keluarga besar, dengan kehidupan masyarakat sekitar, gereja, bangsa dan negara, terlalu besar. Tetapi yang pertama-tama kadang-kadang dengan diri sendiri saja kita sulit untuk berdamai, ya. Sulit sekali kita untuk berdamai dengan diri sendiri. Jangan dulu kita berpikir tentang orang yang berada yang paling dekat dengan kita, dengan suami kita, ya, dengan anak-anak kita, dengan istri kita, dengan orang tua kita. Tapi sesungguhnya kalaulah kita mau jujur, ya, dengan diri kita sendiri pun kita terlalu sulit untuk berdamai. Artinya kita terlalu sering untuk merasa diri paling benar, yang pertama, terlalu sering untuk merasa diri tidak boleh salah, yang kemudian hal yang paling sederhana yang lain, kadang-kadang kita juga terlalu sulit untuk berdamai dengan kondisi kesehatan kita, ya. Banyak orang saudara-saudara, ya, itu tadi saya mau ceritakan, ya, ketika kita melihat banyak kisah-kisah inspiratif lah sebenarnya, ya, saudara-saudara. Ada banyak orang yang terlahir cacat, ada banyak orang yang terlahir dalam kondisi fisik yang tidak sehat secara jasmani, ya. Kita di satu titik ketika melihat hal-hal itu mungkin kita, oh syukur Tuhan, saya sudah diberikan fisik yang sempurna, ya, satu. Tetapi di titik yang lain, aduh, ya itu tadi, ya, kita sering merasa lelah, merasa capek, terutama dengan kondisi pandemi yang sudah kita jalani selama 2-3 tahun ini, ya, ibu bapak saudara. Itu tadi saya sendiri secara pribadi kadang-kadang merenungkan, ya, berpikir juga, kenapa ya manusia-manusia zaman sekarang, ya, tak tahu lah, ya, zaman, tapi ketika membaca orang-orang tua dulu kondisi fisiknya jauh lebih kuat dari kita sekarang, ya. Yang kalau orang tua yang dulu, ya, mungkin umur 70-80 tahun, janganlah 70-80 tahun, bahkan mungkin 90 tahun masih bisa beraktivitas dengan sangat baik. Tapi sekarang saya bercerita-cerita dengan kawan-kawan masih umur 30 tahun katanya lututnya sudah sakit, ya. Dan ini mau mengungkapkan saudara, ya, entahlah, ya. Kadang-kadang dengan fisik kita saja kita sulit untuk berdamai, ya, berdamai, ya. Banyak kali protesnya, saya beginilah, terlalu banyak kerja, terlalu banyak berbuat sehingga saya selalu lebih cepat, lebih banyak lelahnya daripada kamu, bla 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 dan seterusnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dengan orang-orang terdekat kita, ya, suami kita, istri kita, anak-anak kita, ya, kadang-kadang kalau mama di rumah kalau mengomel sama anak-anaknya, ya, coba ibu-ibu kita ungkapkan, ya, kita jujur-jujur saja, belak-belakan saja, bahasa-bahasanya kadang-kadang saya, ya, ibu-ibu tahu lah itu, ya. Nah, mengungkapkannya itu tadi, ya, itu tadi, belum berdamai dengan diri sendiri lalu mencoba untuk membuat konflik baru dengan, ya, tadi, anakkah, suamikah, istrikah, orang tuakah, dengan kawan-kawankah.
Nah, di lingkup yang lebih besar, di lingkungan gereja, ya, masyarakat sekitar, bangsa Indonesia, itu tadi ya, di lingkungan kecil saja belum selesai ya, belum selesai untuk mewujud dan menghadirkan damai sejahtera dalam diri sendiri dan dalam lingkungan keluarga, sudah mulai memprotes tingkat-tingkat yang lebih luas. Nah, itu ya itulah keberadaan kita. Jadi saya juga tidak katakan bahwa seolah-olah ya, kalaupun kita membahasakan jangan begitu ya, ya kayak mana pula ya mau bilang tidak bisa begitu ya, ya pasti akan begitu. Artinya ibu bapak saudara-saudara yang diberkati Tuhan, itulah keberadaan kita. Jadi ketika kita mau menilai kehidupan Israel yang berdosa di hadapan Tuhan, yang harus ternyata menerima penghukuman ya, mari kita juga merenungkan kehidupan kita. Ya, saya boleh pastikan kita semua bergumul pasti ya. Kita semua bergumul, banyak hal yang menjadi pergumulan kita, perjuangan kita, kesusahan kita, keluh kesah kita, ya lagi-lagi ibu bapak saudara. Tapi Tuhan juga mau katakan dan Tuhan mau sampaikan ya tadi, ya semua akibat pelanggaranmu. Jadi kalau bahasa yang sangat alkitabiah ya, hukum tabur tuai ya, Tuhan Yesus selalu juga pernah mengatakan bahwa apa yang kau tabur itu yang kau tuai ya. Jadi itu sebenarnya hukum alam yang biasa, saudara-saudara, hukum alam yang biasa. Apa yang kita buat itu yang akan kita terima. Kita berbuat baik ya, mudah-mudahan kita akan berbuat baik. Walaupun mungkin di beberapa titik ya, di beberapa hal ya, hal yang kita pikir baik, kita pikir baik belum tentu dinilai baik ataupun dipikir baik oleh orang lain. Nah, sehingga ya timbullah beberapa hal atau mungkin timbullah banyak hal yang membuat kita harus berkonflik, yang membuat kita harus bertikai, yang membuat kita harus menghadapi satu ya persoalan lagi, pergumulan lagi tentang ya itulah tadi, tentang pergumulan, tentang persoalan, tentang keluh kesah. Nah, jadi ibu bapak saudara-saudara, artinya bahwa ketika kita menjalani kehidupan kita, kita tidak akan pernah lepas dari apa yang namanya masalah, apa yang namanya pergumulan, apa yang namanya persoalan, apa yang namanya keluh kesah, apa yang namanya kesusahan, apa yang namanya kekecewaan, apa yang namanya air mata. Tetapi ketika kita menghadapi setiap persoalan dan pergumulan itu, janganlah hanya mengandalkan manusia ataupun kelompok lain. Ya. Jadi kalau tadi Israel pernah ya mengandalkan kawan-kawan bangsa-bangsa yang lain, pernah mengandalkan kawan-kawan kehidupan politik mereka, bahkan pernah mengandalkan sesembahan-sesembahan yang lain, tetapi Tuhan mau katakan bahwa hanya Tuhanlah yang pada akhirnya yang akan memberikan kita penghiburan, yang akan memberikan kita kekuatan, yang akan memberikan kita penyertaan untuk kita menghadapi, untuk mengatasi setiap persoalan, setiap pergumulan, setiap kekecewaan, setiap keluh kesah yang kita hadapi. Itu yang pertama. Jadi jangan mengandalkan manusia, jangan mengandalkan diri sendiri, tetapi andalkanlah Tuhanmu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saudara-saudara, tadi seperti berkaitan dengan hal yang pertama bahwa jujur ya, mau tidak mau kita memang harus mengakui kalau kita punya persoalan ya, kita sih maunya mengungkapkannya, ya, kita mau menceritakannya, ya. Supaya apa? Bahasa kerennya, bahasa sehari-harinya, supaya plong, betul? Mungkin ini bahasa saya ya, supaya plong katanya. Paling tidak, saya mau teriak deh, ya. Saya mau bla bla bla, mau ngomel, gitu ya. Atau saya mau cerita, ya, saya mau sharing. Ya. Itulah sebabnya di lingkungan gereja ada bagian yang disebut dengan konseling pastoral ya. Jadi memang konseling pastoral ini tempat umat, tempat kawan-kawan saudara-saudara seiman ya untuk ya mencurahkan isi hati lah ya. Nah, tapi kadang-kadang dan sering ya ibu bapak saudara-saudara itu tadi dalam kehidupan kita ternyata saya sebutkan kadang-kadang saja ya, mau mewakili bahwa tidak semua orang juga begitu ya. Artinya pada saat kita menyampaikan sesuatu, jangan bilang-bilang ya,
bla bla. Nanti kawannya bilang lagi, jangan bilang-bilang ya, nanti bilang lagi. Wah, ternyata sudah berapa kali bilang-bilang ini ya. Nah, akhirnya terbilangkanlah sesuatu itu. Nah, berkaitan dengan hal yang pertama tadi ya, artinya apa? Bahwa tidak semua orang itu bisa diandalkan, tidak semua orang itu bisa dipercaya ya. Nah, tapi hal yang kedua ya, di sisi lain Tuhan mau mengajari kita untuk menjadi teman yang bisa dipercaya. Kita diajarkan untuk menjadi teman yang benar, kita diajarkan untuk menjadi teman yang bisa dipercaya dan bisa diandalkan. Nah, jadi tadi saya katakan ya, kadang-kadang ya, tadi saya bahasakan kadang-kadang itu mau mewakili bahwa tak semua orang, tapi artinya ada saja banyak juga orang-orang yang bisa dipercaya. Nah, pada saat ini Tuhan mau mengajarkan kita untuk menjadi teman yang benar. Kita menjadi teman yang baik, teman yang ya itu tadilah bisa membantu. Mungkin tidak diandalkan dalam arti untuk menyelesaikan satu persoalan, tetapi kita bisa membantu, ya membantu. Kita bisa membantu, meringankanlah ya, meringankanlah. Artinya kita bisa dipakai Tuhan. Ya. Tetap kita meyakini dan mengimani bahwa Tuhan pakailah saya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Itu ya hal yang kedua. Dan hal yang ketiga, ibu bapak saudara-saudara, ini ketika bicara tentang pembuangan yang terjadi untuk kehidupan Israel ya, ketika mereka hidup di dalam jajahan Babilonia, itu pastilah bicara tentang kekerasan ya, bicara tentang perang ya, perang ya. Artinya ibu bapak saudara-saudara memang nyata sekali bahwa tentang perang yang mewakili kekerasan itu akan berdampak terhadap masa depan ya, terhadap masa depan. Masa depan yang pertama bicara tentang generasi penerus kita, ya, tentang kehidupan anak-anak, tadi darah-darah dan kanak-kanak ya, bahkan itu sampai ke bayi-bayi itu dalam bahasa aslinya, ibu bapak saudara-saudara, hal ini mau mengungkapkan bahwa yang namanya kekerasan ini akan berdampak buruk, ya, yang memiliki dampak terhadap masa depan generasi muda, generasi penerus. Itu yang pertama ya, bagian dari dampak buruknya untuk generasi penerus. Tetapi tidak juga melulu hanya mengarah kepada generasi penerus, tetapi bagi kita juga yang terdekat. Tapi paling tidak di masa depan ya, untuk beberapa jangka waktu, tidak lalu kita berpikir tentang masa depan generasi penerus mungkin satu angkatan kemudian, tetapi kekerasan ini ya, hal-hal yang demikian ini berdampak ya untuk kehidupan kita ya, di masa depan kita ya, kehidupan kita dalam 1 hari mendatang, 2 hari mendatang, 3 hari, 10 hari, 1 tahun, 2 tahun, dan mungkin tidak bicara untuk satu generasi ya, satu angkatan, tetapi masa depan kita di hari depan kita lah ya. Artinya dia akan berdampak tidak baik. Nah,